Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang materi paket B. Ya, biasanya ini adalah pelajaran umum untuk IPS ekonomi. Nah, materinya adalah 3 kegiatan ekonomi. Nah, Bapak akan mencoba menjelaskan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Kalau zaman dulu istilahnya adalah barter ya, barang dengan barang. Nah sekarang tidak mungkin lagi kan, karena kita udah zaman modern, pasti udah menggunakan uang ya. Sekarang kita sudah menggunakan uang. Nah, kalau zaman dahulu, orang barter saling mempertukarkan barang, nelayan menukarkan ikan hasil tangkapannya dengan beras ke petani. Nah, gitu. Nelayan tentu tidak bisa menanam padi di pantai, ya kan? Nah, begitu juga petani juga berada di pegunungan, tidak mungkin setiap hari menangkap ikan ke laut, gitu kan? Maka terjadilah pertukaran ikan dan beras, membuat petani dan nelayan mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dilakukan pertukaran dengan mata uang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, makanya kita bekerja mencari uang. Nah, oke, makanya orang tua kita bekerja keras mencari uang supaya kita bisa membeli kebutuhan pokok kita. Contohnya, nelayan menangkap ikan, petani menanam tanaman, peternak memelihara ayam, kambing, sapi, dan berbagai jenis hewan lainnya. Ada banyak kegiatan ekonomi seperti perikanan, perindustrian, konstruksi, perhutanan, peternakan. Nah, kegiatan-kegiatan itu diklarifikasi menjadi 3 bidang, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita ngebahas yang pertama dulu, kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa tersebut. Contohnya nih ya, air minum nih, kemasan nih ya. Kita kan biasanya minum, ya kalau di kampung kan air minum gratis ya. Air mengalir tuh di mana saja. Nah, sekarang dikemas menjadi air minum botol. Muncullah yang bermerek, contohnya merek Aqua, Le Mineral. Nah, menjadi ada nilai harganya. Menjadi harganya mungkin satu botol ada yang 3.000, ada yang 5.000. Nah, dengan dikemas tersebut maka bertambahlah nilainya. Nah, petani menanam padi, merawat tanamannya dengan memberi pupuk, memanen padi, dan kemudian mengolah gabah menjadi beras adalah disebut kegiatan produksi. Nah, pengrajin meja dan kursi mengolah kayunya menjadi kursi sekolah. Nah, punya kursi kan di sekolah, nah, ya kan? Itu adalah tugasnya pengrajin kayu ya. Dan kemudian setelah diproduksi baru kita pasarkan istilahnya. Nah, kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang dan barang saja. Nah, jadi ada lagi kegiatan produksi adalah tentang jasa. Jadi kalian kalau bicara tentang produksi itu produk istilahnya. Produk itu ada 2, yaitu adalah produk barang dan produk jasa. Nah, sekarang kita ngebahas produk jasanya. Apa itu produk jasanya? Contohnya adalah jasa seorang guru. Nah, tenaga pengajar atau pendidik. Terus jasa seorang jaksa atau penerjemah. Terus jasa seorang dokter untuk merawat kita, mengobati kita. Nah, itulah contoh dari pelayanan jasa. Nah, barang dan jasa yang diproduksi harus dihantarkan. Nah, makanya yang dalam pengantaran itulah yang disebut distribusi dan mensupply ya. Maksudnya dari kita sudah produksi ini barang, terus kan otomatis kita akan mau pasarkan. Gimana cara memasarkannya ya? Tentunya adalah dengan cara mendistribusikan ke distributor kita yang ada. Nah, contohnya di sini adalah Bapak sendiri adalah bekerja di sebuah distributor. Nah, barang dan jasa yang diproduksi harus dihantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Nah, beras hasil olahan petani di pedesaan
harus dibawa ke kota. Nah, terus untuk dimasak penduduk kota. Nah, demikian juga dengan hasil tangkapan nelayan, tentunya harus dihantarkan ke pasar. Nah, terus kegiatan menyalurkan barang hasil produksi inilah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Nah, orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, itulah. Bapak juga adalah salah satu tempat Bapak bekerja salah satu adalah distributor lampu. Nah, jadi dengan adanya distributor ini, maka kan barang yang dikirim perlu kita persiapkan gudangnya, tempatnya sebelum kita jual ke konsumen. Nah, terus lanjut lagi kegiatan konsumsi. Nah, setelah barang itu sudah sampai ke masyarakat, maka kemudian dikonsumsi. Nah, konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg dan diolah menjadi nasi. Nah, terus hasil produksi berkurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Nah, pelaku berupa orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Oke. Konsumen meliputi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan industri. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi disebut pasar. Jadi kita udah tahu lah ya, kita mau membeli kebutuhan kita pastilah contohnya kita ke market atau ke pasar. Lanjut lagi. Nah, usaha di bidang ekonomi apa aja? Nah, ini dia. Usaha agraris. Nah, usaha agraris bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian ya, perkebunan, perikanan, ataupun kehutanan. Terus usaha ekstraktif. Nah, usaha ekstraktif kegiatannya mengolah dan mengolah penggalian atau biasanya sih contohnya pertambangan. Nah, terus pembuatan garam serta budidaya mutiara. Terus usaha industri. Nah, usaha industri adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Nah, itu dari disebut usaha industri ya. Bahan-bahan mentah yang didapatkan itu adalah dari sumber daya alam yang ada. Terus usaha jasa. Nah, usaha ketiga di atas tersebut tentunya membutuhkan jasa. Mulai dari jasa angkutannya, pergudangannya, bahkan jasa keuangannya. Agar bisa berjalan dengan baik. Lanjut lagi. Oke, end slide. Oke, pelajaran kita kali ini tentang 3 kegiatan ekonomi sudah selesai. Bapak sudah menyiapkan soal-soal, nanti akan dikirimkan oleh Ibu Ita ya. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan, keluar pakai masker ya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.